Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para santri, kaum muslimin muslimat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian ilmu tauhid. Dalam hal ini kita akan menggunakan kitab Hasyiah Ad-Dusuki ala Ummil Barahin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keistiqomahan untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu Allah, terutama dalam bidang ilmu tauhid. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tauhid, di mana kita pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang perbedaan antara alhamdu dengan asyukru. Kita katakan bahwa alhamdu ini lebih umum daripada asyukru. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu pada halaman 30. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Nassun utawi iki kunas i'lam warasira annal hukmal aqliya setuhune hukum kang bangsa akal iku yan hasiru keringkes apa hukmul aqli keringkes fi thalathati aksamin ing dalem telu pira-pira tumtuman. Al wujubu suci ku wajib, wal istihalatu lan mustahil, wal jawazu lan jaiz. Syekh As-Sanusi di dalam kitab Ummul Barahin berkata, i'lam, ketahuilah, annal hukmal aqli, sesungguhnya hukum akal itu yanhasiru fi thalathati aksamin, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-wujub, wajib. Yang kedua adalah al-istihalah, mustahil. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga al-jawazu, jaiz. Kita akan mencoba menggali apa definisi dan perbedaan di antara 3 hukum akal ini. Fal wajibu, mongko utawi aran wajib, iku ma barang la yutasawwaru kang ora bisa den gambaraken fil aqli ing dalam akal apa adamuhu ora ono nimma wal mustahilu lan utawi aran mustahil
Iku ma barang la yutasawwaru kang ora bisa den gambaraken fil aqli ing dalam akal apa wujuduhu anonima wal jaizu lan utawi jaiz iku ma barang yasihhu kang sah fil aqli ing dalam akal apa wujuduhu anonima wa adamuhu lan ora anonima. Kemudian Imam Sanusi di sini menjelaskan definisi setiap dari hukum akal ini. Yang pertama adalah definisi wajib. Beliau berkata, fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Wajib adalah perkara di mana akal itu tidak mampu membayangkan akan ketidakadaannya. Saya ulangi, perkara di mana akal tidak mampu membayangkan ketiadaannya. Akal tidak mampu membayangkan akan ketiadaannya. Contohnya dalam konteks ilmu tauhid, bagi Allah Subhanahu wa taala, contohnya adalah sifat wujud ada. Di dalam akal kita tidak bisa menggambarkan bagaimana Allah itu tidak ada. Adamuhu, tidak ada. Tidak bisa kita gambarkan bagaimana kalau Allah itu tidak ada. Tidak bisa kita gambarkan. Atau pendeknya, sifat wajib itu artinya sesuatu yang harus ada. Sesuatu yang harus ada. Kemudian mustahil. Mustahil kebalikan dari wajib. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Akal tidak mampu menggambarkan akan adanya sesuatu tadi. Atau dalam bahasa yang lebih pendek lagi, tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Salah satunya adalah dalam konteks sifat Allah. Ketika kita menyifati Allah dengan sifat abkam. Apa artinya abkam itu? Abkam, bukmun, apa? Ya, sampean bisa membayangkan enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin Allah itu memiliki sifat abkam. Biar nanti tidak bingung, maka nanti saya akan mencoba mencontohkan 3 sifat ini pada kehidupan kita supaya tidak bingung. Wal jaizu, dan jaiz. Nah, jaiz ini berada di tengah-tengah antara wajib dan mustahil. Ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Antara ada dan ketiadaannya itu sama. 50% 50%. Mau ada ya oke, mau tidak ada ya oke juga. Mau ada ya tidak apa-apa, oke saja, tidak ada masalah. Mau tiada juga tidak ada masalah. Dalam konteks sifat Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Penciptaan alam contohnya. Menciptakan alam bagi Allah itu adalah jaiz, boleh-boleh saja. Terserah Allah. Allah mau menciptakan, monggo. Mau tidak menciptakan juga, ya monggo. Memasukkan kita ke surga, ya monggo.
atau memasukkan kita ke neraka ya juga monggo, tidak ada masalah. Itu jaiz namanya. Artinya jaiz adalah berada di tengah-tengah antara wajib dan mustahil. Kalau wajib tadi harus ada, akan susah bagi akal untuk membayangkan ketiadaannya. Itu wajib. Sebaliknya mustahil tidak boleh ada. Kalau jaiz ya boleh ada, ya boleh tidak ada. Kita lanjutkan. Syarhun utawi iki iku penjelasan. Al hukmu utawi hukum, huwa utawi hukum iku itsbatu amrin, netep akan perkara, au nafyihi utawa ngenafiakan perkara. Penjelasan. Berarti ini ibarahnya siapa? Imam Ad-Dasuki. Imam Ad-Dasuki. Hasyiyah Ad-Dasuki. Imam Dasuki. Beliau mendefinisikan hukum adalah yaitu itsbatu amrin aw nafyihi, menetapkan suatu perkara atau meniadakan suatu perkara tadi. Wal hakimu lan utawi hakim, orang yang menetapkan suatu hukum, bidzalika kelawan mengkono-mengkono itsbatu amrin au nafyihi, iku imma asy-syar'u, ono kalane syara', awil adatu utawa adah, kebiasaan, hukum alam, awil aqlu utawa akal. Falihadza mongko krono ikilah taksim, ingqasama kebagi opo al hukmu hukum ila salasati aksamin maring telu pira-pira tumtuman. Syar'iyyun suci ku hukum syara', wa 'adiyun suci ku hukum 'adi, hukum kebiasaan, hukum alam, wa aqliyun lan hukum akal, hukum kang bangsa akal. Kata Imam Ad-Dasuki di sini, orang yang menetapkan hukum atau zat yang menetapkan hukum atau sesuatu yang menetapkan hukum itu ada kalanya dari tiga hal. Yang pertama adalah dari syara'. Kalau kita berbicara tentang syara' berarti yang menetapkan itu adalah Allah. Allah itu adalah syari' yang menetapkan suatu hukum. Awil ada, atau hukum itu disandarkan kepada kebiasaan, kepada hukum alam. Contohnya seperti ini. Api secara umum itu adalah membakar. Api itu secara umum adalah membakar. Apalagi api cinta. Membakar sekali. Membakar. Itu menjadi hukum alam yang sudah terbiasa seperti itu. Atau seperti ini, ketika sampean mempunyai barang sesuatu, dilemparkan ke atas, maka barang ini pasti akan jatuh ke bawah. Itu namanya hukum alam. Awil akli, atau hukum akal. Sehingga dengan adanya hukum tadi itu, maka hukum akal ini, hukum secara umum bisa kita bagi menjadi tiga. Pertama adalah hukum syara', yang kedua hukum adi, yang ketiga hukum akli. Kita akan menuju kepada definisi setiap hukum. Fasyar'iyyu mongko utawi hukum syara', huwa utawi hukum syara', iku khitabullahi ta'ala,
khitab Allah Subhanahu wa taala, seruan Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'alliqu kang kumantungan bi af'alil mukallafina kelawan pira-pira penggawiane wong mukallaf bitolabi kelawan nyupri awil ibahati utawa ibahah awil wat'i utawa netepaken lahuma kadue karuni tolab lan ibahah. Fadakhala moko manjing fi qaulina ing dalam ucapane kita bitolabi kelawan tolab opo arbaatun papat al ijabu swiciku wajib wa huwa utawi wajib iku tolabul fi'li nyupre penggawean tolaban jaziman kelawan suprihan kang mokso kal imani kaya iman billahi kelawan Allah wa birusulihi lan kelawan pira-pira utusane Allah wa ka qawaidil islami lan kaya pira-pira rukun Islam al khamsi kang 5 wa nahwihima lan saliyane iman lan rukun Islam wan nadbu ini ataf kemana an-nadbu ini al ijabu ijab yang pertama ijab yang kedua wan nadbu lan utawi aran nadab atau mandub wa huwa utawi nadab iku talabul fi'li nyupri penggawean talaban kelawan suprian ghaira jazimin kang ora mokso ka salatil fajri kaya salat fajar wa nahwiha lan sepadane salat fajar. Ini yang kedua. Yang ketiga wat tahrimu atau kemana al ijab wat tahrimu lan utawi tahrim atau haram wa huwa utawi tahrim iku talabul kaffi nyuprih nyegah anil fi'li sangking ngelakoni talaban kelawan suprian jaziman kang mokso kasyirki koyok nyekutoni billahi kelawan Allah wazina lan agawe zina wa nahwihi malan sapadane syirik dan zina wal karohatu terakhir yang keempat utawi aran karohah atau makruh wahia utawi karohah iku talabul kaffi nyupri nyegah
anil fi'li sangking nglakoni talaban kelawan supriyan ghairu jazimin kang ora mokso ka qiraatil qur'ani kaya maca Qur'an mathalan ing dalem umpamane fir ruku'i ing dalem ruku' was sujudi lan sujud. Ini yang pertama, tolab. Yang kedua, ibaha. Wa ammal ibahatu lan utawi aran ibaha. Fahiya mongko utawi ibaha. Iku at-takhyiru milih. Bainal fi'li antarane ngelakoni watarkilan ninggal kan nikahi koyok nikah wal bai'ilan atol wa nahwihi malan sepadane nikah lan bai'. Ini yang kedua yaitu ibahah. Kita tahu tadi yang pertama adalah tolab, yang kedua ibahah, yang terakhir adalah al-wada'. Wa ammal wad'u lan anapun utawi wada' lahuma katuwe karuni tolab lan ibaha ai lit talabi tegese tolab wal ibahati lan ibaha fa ibaratun mongko ibarah an nasbi syari'i sangking nisbatakan syari' sababan ing sebab au syarton utawa syara' au mani'an utawa mani' nyegah lima maring barang dzukira kang wis den sebut apa ma minal ahkami saking pira-pira hukum al khamsati kang limo ad-dakhilati kang manjing fi kalamina ing dalam kalam kita tahta talabi ing dalam ngisore tolab wal ibahati lan ibahah fasababu mongko utawi sabab. Ini menjelaskan pembagian wada' tadi. Wada' itu ada 3, sabab, syarat, mani'. Fasababu mongko utawi sabab iku ma barang zalzamu kang wajib min adamihi saking ora ono nima opo al-adamu sirno wa min wujudihi saking lan saking ono nima opo al-wujudu ono bin nadhari kelawan ningali ila dhatihi maring dhati ma
Kazawali koyok zawal. Apa artinya zawal itu? Matahari berada di atas kita, persis. Mathalan ing dalam umpamani, fa inna syari'a mungqastuhuni Allah. Allah yang mensyariatkan iku wada'a, netepaken sapa Allah hu ing zawal sababan krana dadi sebab liwujubi dhuhri maring wajibi salat duhur. Ke halaman berapa kemarin? 26. Fayalzamu mongko wajib min wujudihi saking onone zawal apa wujubuz zuhri wajibi salat duhur wa min adamihi saking ora onone zawal. Terlalu cepat atau bagaimana? Apa adamu wujubiha ora onone wajib salat duhur. Wa innama lan pastene barang kulna ngucap kita ngucap bin nadhari ila dzatih kelawan lafad an-nadharu ila dzati li'annahu kronos tuhni sya'a iku qad la yalzamu kadang-kadang ora wajib min wujudis sababi saking onone sabab apa wujudul musabbabi onone perkara kang dadi sabab li'urudin maniin krana perkara kang nyegah au takhlufu utawa nulayani apa syartun syarat wa dzalika lan utawi mana wis wa dzalika lan utawi qad la yalzam sampai seterusnya iku la yakdahu orang rusak apa dzalika fi tasmiyatihi ing dalam jenengaken ma sababan ing sabab li'annahu kronos tuhuni sya'a lau nadhara lamun ningali sapa man ila dzatihi maring dzati ma maqat in nadhari semertani ora ningali an mujibit takhallufi saking perkara kang wajib nulayani
Jawabe law lakana mongko ono apa wujuduhu onone ma ono iku muqtadiyatan butuh liwujudil musabbabi maring onone perkara kang dadi sebab. Saya jelaskan dulu. Kemudian hukum itu menjadi 3 bagian. Kita katakan tadi hukum itu ada 3 berdasarkan dari mana hukum itu diciptakan. Yang pertama adalah hukum syara'. Yang kedua adalah hukum adi, hukum alam. Dan yang terakhir itu adalah hukum akal. Pertama adalah hukum syara'. Apa itu hukum syara'? Khitabullah, merupakan seruan, perintah Allah Subhanahu wa taala al-muta'alliqi bi af'alil mukallafin, yang mempunyai hubungan dengan pekerjaan orang-orang yang mukallaf. Jadi seruan ini berhubungan dengan orang mukallaf. Apa orang mukallaf itu? Yaitu orang yang mukallafa yukallifu itu artinya beban. Mukallaf artinya orang yang terbebani. Orang yang terbebani. Terbebani dengan apa? Dengan perintah, dengan khitab. Dengan perintah. Perintah ini bisa ada kalanya harus dilakukan, harus ditinggalkan, boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, namun dengan catatan. Nah, khitabullah ini bisa berupa tolab, yaitu meminta atau memerintahkan sesuatu, meminta melakukan sesuatu. Tolab itu bisa meminta melakukan sesuatu atau meminta meninggalkan sesuatu. Yang kedua adalah ibahah, mubah, boleh-boleh saja. Sampai bisa boleh memilih antara melakukan atau meninggalkan. Dan yang terakhir itu adalah wadha'. Wadha' itu artinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Hukum-hukum yang kita akan pelajari ini nanti akan menyesuaikan situasi dan kondisi. Pertama adalah tolab. Apa yang dimaksud dengan tolab? Tolab itu artinya meminta. Nah, tolab itu artinya meminta. Meminta apa? Banyak kategorinya. Nah, di sini disebutkan ada 4 kategori. Fadakhala fi qaulina bit talabi arba'atun. Yang masuk dalam kata tolab itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah al-ijab, wajib. Apa artinya wajib? Wa huwa talabul fi'li talaban jazima, yaitu meminta melakukan sesuatu dengan permintaan yang memaksa. Artinya harus dilakukan. Harus dilakukan. Apabila tidak melakukan maka mendapatkan dosa. Apabila dilakukan mendapatkan pahala. Contohnya apa? Al-imanu billah wa birusulihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kepada Rasul-Rasul Allah, ini merupakan wajib. Artinya wajib apa berarti? Harus dilakukan. Harus dilakukan. Salat duhur. Ini hukumnya apa? Wajib. Talabul fi'li talaban jazima, harus dilakukan, tidak boleh tidak boleh ditawar-tawar. Konsekuensi apabila meninggalkannya maka nanti akan ada sanksi, ada dosa. Seperti juga rukun Islam yang 5 itu merupakan wajib, harus dilakukan. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqam as-salah wa ita az-zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pertama syahadatain, yang kedua salat, yang ketiga puasa,
Yang keempat, zakat. Terakhir, haji bagi yang mampu. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Sampean harus menerima itu dan melakukan itu. Itu namanya wajib. Kemudian wan nadbu, yang kedua adalah nadab atau mandub. Wa huwa talabul fi'li talaban ghaira jazimin, yaitu meminta melakukan sesuatu, hanya saja sifatnya permintaan ini tidak memaksa. Ya tidak harus, tapi kalau dilakukan maka mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa. Itu namanya nadab atau sunnah. Contohnya, kalau di sini dicontohkan sholat fajar. Jadi sebelum sholat subuh itu sampean sholat fajar. Nah, itu hukumnya nadab sunnah. Hukumnya sunnah. Sampean mau berwudu, berdoa dulu, itu hukumnya sunnah. Berkumur-kumur sunnah. Nah, levelnya ini di bawah ijab. Kalau ijab tadi itu harus, nah levelnya ini berada di bawahnya. Kemudian yang ketiga, at-tahrim atau haram. Talabul kaffi anil fi'li talaban jazima. Haram adalah meminta meninggalkan sesuatu dengan permintaan yang memaksa. Artinya tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Seperti zina. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati perbuatan zina. Mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Sebagaimana perintah wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati, wahai Adam dan Hawa, hadhihi syajarah, pohon ini. Mendekat saja tidak boleh, apalagi kemudian sampai memakannya. Nah, ini haram namanya. Berarti perintah yang untuk tidak melakukan itu dengan permintaan yang harus, permintaan yang memaksa, maka itu disebut dengan haram. Nah, dia posisinya berada di ujung. Kalau tadi kan wajib, kemudian di sini nadab, sedangkan haram itu di sini. Kalau ini harus dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Nah, setelahnya yang ada di sini itu adalah karoha, yaitu yang keempat. Karoha itu adalah talabul kaffi talaban ghaira jazimin. Meminta untuk meninggalkan sesuatu, hanya saja sifat permintaannya ini tidak memaksa. Ya kalau dilakukan tidak apa-apa, hanya saja kurang ada sesuatu yang kurang di situ. Contohnya merokok. Merokok ini menurut mayoritas para ulama itu hukumnya makruh. Makruh. Atau di sini dicontohkan membaca Al-Qur'an, qiraatil Qur'an. Membaca Quran itu hukumnya apa? Membaca Quran hukumnya, hukum asalnya sunnah. Hukum asalnya adalah sunnah. Tetapi apabila membaca Al-Quran ini dalam keadaan sujud dan ruku, hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Karena tidak ada di tempatnya, tidak berada pada tempatnya. Maka ini hukumnya makruh. Nah, ini berada di sini. Kalau di sini wajib, nadab, kemudian sini makruh, di sini haram. Ini empat ini disebut dengan tolab, meminta. Berarti tolab itu ada 4. Ada ijab, di sini ijab, kemudian di sini nadab, di sini makruh, di sini haram. Yang tengah ini nanti amal ibahatu. Adapun ibahah atau mubah, fahuwa at-takhyiru bainal fi'li wat tarki. Yang kedua dari pembagian hukum tadi, hukum syara, itu ada namanya ibahah. Boleh. Sampean boleh memilih untuk melakukan ini talabul fi'li, atau meninggalkan ini, talabu al-kaffi atau at-tarki.
Ada di tengah-tengah ini. Contohnya apa? Contohnya menikah. Nah, nikah itu ya hukumnya, hukum asalnya adalah mubah, hukum asalnya. Hanya saja kemudian nanti melihat situasi dan kondisi. Melihat situasi dan kondisi. Kalau situasinya mewajibkan seseorang itu untuk menikah, kalau dia tidak menikah maka akan dikhawatirkan terjatuh kepada kemaksiatan, kepada perzinahan, maka hukum menikah baginya menjadi wajib. Kalau orang menikah dengan niatan untuk bermain-main, yang penting sudah bisa kumpul kebo sama si dia, habis itu diceraikan. Ini tidak boleh. Maka hukum nikah yang asalnya mubah menjadi haram. Tergantung situasinya. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah, nikah itu termasuk sunnahku. Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka bukanlah pengikutku. An-nikahu sunnati. Ada yang membaca begini, karena anak pondok, kemudian dia tidak belajar nahwu shorof, akhirnya an-nikahu sunnati dibaca an-nikahu santai. Bukan sunnati, dibaca santai. Akhirnya enggak nikah-nikah. An-nikahu santai. Untuk keterangan selebihnya kita akan perjelas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Jika tidak ada, maka kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada keterangan yang salah. Kurang lebihnya akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa.